Ya, selamat siang para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus. Masih dari daerah Toba ya, Toba, Kabupaten Toba. Sekali ini kita akan mengeksplor Jalan Balige Bypass. Jalan Balige Bypass ini lagi pembangunan ya, lagi tahap pembangunan. Ini masuk dari arah Tambunan, nanti keluar di daerah Tampahan. Jalan ini sendiri sekitar kurang lebih 9 km. Salah satu tujuan daripada pengadaan jalan ini adalah untuk mengantisipasi kemacetan nanti yang akan terjadi di kota Balige bila pariwisata Danau Toba sudah semakin padat pengunjung, sudah makin ramai ya. Jadi kota Balige itu nanti diprediksi bisa menjadi daerah-daerah yang macet bila Danau Toba banyak pengunjungnya ya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi di masa depan, Jalan Bypass ini, Balige Bypass ini dikebut dalam beberapa tahun terakhir ya. Ini mulai dari 2016-2017 sudah mulai pembebasan lahan. Ya, jalan yang ini, yang Balige Bypass ini, kalau arah masuk dari Tambunan hingga mungkin ini sekitar 3 km sudah selesai. Yang lagi tahap pembangunan adalah ya sekitar 5 hingga 6 km lagi. Ya, salah satu yang agak terkendala kemarin pembangunannya adalah video yang kita sorot ini karena ada masalah lahan ya, jadi masalah pembebasan lahan kemarin. Sepertinya sudah selesai karena memang sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi pembebasan lahan di Jalan Balige Bypass ini, karena ini nanti akan sangat membantu ya di Jalinsum, jalan lintas Sumatera bagian barat. Selama ini truk-truk masih lewat Balige. Nanti kalau sudah selesai ini Jalan Balige Bypass ini, truk-truk yang dari arah Medan menuju arah Sibolga dan menuju arah Padang dan menuju arah Tarutung nanti akan lewat sini. Sehingga kota Balige tidak kemasukan truk-truk lagi. Atau kalau ada nanti yang langsung bepergian dari Jakarta, Medan menuju arah Tarutung, menuju arah Padang, tidak perlu lagi melewati kota Balige. Jadi nanti lewat dari sini. Jalan ini nanti akan mengikuti sisi pinggir daripada gunung-gunung yang itu ya, Bukit Barisan. Pembangunan ini sendiri dikerjakan oleh APBN, pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab Toba dengan anggaran multi years. Jadi setiap tahun dibebaskan berapa kilometer ya, sekitar 4 tahun selesai ini pembebasan lahannya. Ya, lihatlah jalan ini, nanti ini akan ramai kiri kanan. Harga-harga tanah juga di kiri kanan ini sudah melompat jauh harganya. Ya, sebelum dibuka jalan ini semua daerah sawah. Jadi sawah-sawah menjadi korban daripada pembangunan. Itu hal-hal yang wajar ya. Jadi Jalan Balige Bypass ini adalah jalan yang betul-betul nanti bisa membantu kemacetan, mengurai kemacetan di daerah Balige.
Ya, seperti ini nih jalannya ya. Sudah sampai di sini nih. Habis ini nanti ke ujung sana itu lagi pengerjaan. Nah, itu. Nah, lagi pembuatan jembatan. Kita belum bisa ya melewati ke sana. Nah, ini kita sorot aja. Kita sorot. Nanti kita lihat di ujung di sana di daerah Tapahan ya. Ya, pembangunan ini sendiri nih sedang pembuatan jembatan di depan karena memang di bawah itu ada sungai ya, sungai. Ya, diperkirakan ini akhir tahun 2020 harusnya selesai. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal agar infrastruktur di sekitar wisata Danau Toba ini bisa lebih layak. Mudah-mudahan nanti setelah COVID-19 kunjungan wisata ke daerah Danau Toba itu bisa meningkat tajam kembali ya. Jadi seperti itu, kita nggak bisa masuk ke sana karena memang masih terputus ya. Video ini saya ambil dari arah berbeda ya. Lihatlah keindahan jalan ini, itu di ujung Danau Toba, di ujung Danau Toba ya. Ya, nanti kalau bila jalan ini sudah selesai, saya yakin kiri kanan daripada jalan ini akan cepat berkembang menjadi pusat-pusat bisnis seperti rumah-rumah makan, ruko-ruko ya. Di sini nanti mungkin akan banyak berdiri. Ya. Dari sini juga mungkin nanti bisa enak nanti memandang ke arah Danau Toba meski tidak terlalu luas yang bisa kelihatan, tetapi paling intinya dari jalan ini Danau Toba sangat jelas kelihatan ya. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, di Kabupaten Toba bupati yang sedang memimpin adalah Bupati Insinyur Darwin Siagian berpasangan dengan Insinyur Kuluman Sitorus. Mereka dengan anggaran yang minim sekitar 1 triliun per tahun, kita bisa melihat banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Toba. Tentunya memang banyak sumbangan-sumbangan dari APBN dan juga dari provinsi untuk memperbaiki berbagai kekurangan infrastruktur yang terjadi di daerah Toba ini ya. Nanti bila jalan ini sudah selesai, saya yakin akan semakin cepat lagi perkembangan daripada daerah ini. Saya dengar ini harga tanah yang tadinya di bawah 500.000 per meter, sekarang ini sudah di atas 500.000 per meter. Jadi harganya sudah mulai gila-gilaan ya di sekitar dari jalan Baligi Bypass ini. Selain perhatian besar daripada Presiden Jokowi ke Danau Toba, Menteri Koordinator bagian investasi dan kemaritiman Bapak Jenderal Purnawiran Luhut Panjaitan sangat berperan besar membawa berbagai program ke daerah Toba dan Danau Toba pada umumnya. Bila program-program yang sudah direncanakan itu bisa berjalan baik, itu pasti bisa membawa perubahan yang besar. Jadi di daerah Toba ini peranan Luhut Binsar Panjaitan, peranan Jokowi sangat besar membantu infrastruktur di Danau Toba. Tentu juga itu didukung oleh Bupati Toba Insinyur Darwin Siagian yang terus-terusan memberikan kemudahan di daerah Toba ini, termasuk untuk mempercepat berbagai pembebasan lahan ya. Lihatlah misalnya seperti usaha yang di samping barusan. Seperti ini bangunan-bangunan ini juga baru berdiri seperti ini yang di samping kiri. Mudah-mudahan itu seperti restoran saya lihat. Ya, itu restoran. Nah, di depan juga rumah. Ini
memang nanti ini akan menjadi pesat ya, akan pesat karena pertumbuhan ekonomi di sini akan meningkat. Jadi nanti masuknya dari sini di daerah Tambunan ya. Jalan Baligi Bypass akan membantu beban yang terjadi di jalan yang sedang kita jalani ini. Ini jalan lintas Sumatera menuju arah Baligi, lintas Sumatera bagian barat ya. Ini menuju arah Baligi dari Tambunan, menuju arah Baligi. Nah, jalan ini diperkirakan bila tidak ada jalan alternatif seperti yang jalan Baligi Bypass tadi, ini setiap akhir tahun sudah macet ya sampai ke daerah Baligi. Ya, saat ini kita berada di Tambunan. Ini di depan kita adalah jembatan Sigeok-geok. Ya, jembatan Sigeok-geok ini yang sangat terkenal. Jadi kalau kecepatan mobil di sini tinggi, ini terasa geli ya. Sudah melewati jembatan itu terasa geli. Ya, jadi jalan ini nanti yang akan dibantu Baligi Bypass. Truk-truk yang seperti ini nanti akan melewati jalan yang tadi kita sorot ya. Jadi mereka nanti akan lewat ke sana, lebih bagus. Ya, para pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, bila COVID-19 sudah normal atau sudah pergi, datang dan kunjungilah Danau Toba ya. Datang dan kunjungi Danau Toba. Spot-spot wisata sudah banyak di sini yang diperbaiki. Ya, terus-terusan berbenah lah karena memang tidak ada yang langsung selesai ya. Ya. Di samping kanan kita itu ada La Bersa Hotel. Ini yang baru dibangun Desember kemarin, baru diresmikan. Hotel La Bersa Tambunan Tapubolon itu adalah hotel bintang 4. Saat ini kita berada di Tapubolon Baligi. Tapubolon itu ada Tapubolon ya. Posisi kita saat ini di Sibulele Tapubolon. Sibulele Tapubolon ini berada persis di jalan masuk menuju arah Pantai Pasir Putih Luban Bulbul Baligi. Sebelah kanan itu ya, sebelah kanan. Jadi ini simpang Sibulele. Ya, di sebelah kanan kita ada restoran Sinar Minang. Restoran ini besar dan bisa untuk pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang terbatas ya. Ya, di depan jembatan Juara Monang Baligi. Ya. Ini yang saya katakan tadi. Ini sudah mulai kota Baligi. Kalau jalan Baligi Bypass sudah selesai, maka kepadatan kemacetan jalan di kota ini bisa teratasi dengan baik ya. Ya. Sebagai informasi, saat ini sedang ada perbaikan got sepanjang Baligi dari Juara Monang menuju arah Soposurung. Satu, ini untuk mengatasi banjir. Yang kedua, untuk menata kota Baligi ini biar jadi lebih cantik ya. Kita sekarang sedang berada di kota Baligi. Beginilah kota Baligi sudah mulai mengalami kemacetan ya. Sudah mulai mengalami kemacetan. Ya, saat ini kita sedang berada di depan Pasar Balerong Baligi. Pasar Balerong Baligi ini akan direnovasi dalam bulan-bulan ini, sedang perpindahan para pedagang ke lapangan Singamangaraja. Jadi ini juga akan direnovasi untuk mempercantik kota Baligi. Pada tahun 2020 ini diharapkan selesai, sehingga 2021 sudah bisa kembali ditempati dengan konsep
pasarnya adalah untuk wisata. Saat ini kita sedang berada di depan Tugu di Panjaitan. Jadi kemacetan yang akan kemungkinan besar terjadi nanti di hari-hari yang akan datang di kota Balige ini, itulah yang diantisipasi dengan membangun Jalan Balige Bypass. Jalan Balige Bypass. Ya, jadi ini ada gambaran untuk pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Mengapa Jalan Balige Bypass itu sangat-sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Karena memang di sepanjang Jalan Balige ini kan, kota Balige ini sendiri sudah persis berada di pinggir Danau Toba. Ada pelabuhan, nanti pelabuhan Balige yang akan menyeberangkan nanti para pelancong dari daerah kota Balige menuju arah Onanrunggu Samosir. Ya, para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kita saat ini sedang berada di jalan dari Balige menuju Soposurung. Nah, Soposurung ini adalah pusat pendidikan di daerah Toba, di mana sekolah-sekolah di sini banyak, mulai dari SD hingga SMA, SMK negeri, SMA swasta. Di sini ada SMA 1 negeri, SMA negeri 1 Soposurung Balige. Nah, itu tempat saya dulu sekolah. Di sini juga ada SMA Bintang Timur Balige, BTB 1 dan BTB 2. Di sini juga ada STM atau SMK negeri 1. Di sini juga ada SMA Plus, SMA negeri 2 Balige. Jadi kota Balige dengan Soposurung ini ya sekitar kurang lebih 2 hingga 3 km lah. Ini jalan-jalan ini, trotoar ini sedang di makeover agar nanti bisa berjalan kaki dari Soposurung ke Balige ya. Termasuk ini diantaranya adalah para pelajar ya. Sebelah kiri itu sedang direnovasi. Sebelah kiri kita ini SMK atau STM negeri 1 Balige. Ya, sebelah kiri ini nih. Inilah Soposurung. Nanti salah satu juga tujuan daripada Balige Bypass adalah untuk mengantisipasi kemacetan di daerah ini, karena ini adalah juga sekolah ya. Ini dari Soposurung. Ya, ini adalah jembatan Soposurung Balige. Ke simpang sebelah kanan nanti itu arah ke kantor Bupati, kantor DPRD Toba. Sana juga makam pahlawan Singamangaraja 12 sebelah kanan, sekaligus juga Museum TB Silalahi Center. Ya, para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, nanti Jalan Balige Bypass akan berakhir di sini, akan tersambung di sini. Ya, ini sedang dalam pengerjaan. Nanti akan keluar di sini, lalu balik ke arah Tarutung sana ya. Ya, Balige Bypass akan berakhir di sini. Ya, dana Balige Bypass untuk pembangunan itu berasal dari APBN yang tentu dianggarkan oleh PUPR. Lalu pembebasan lahannya dianggarkan oleh Pemkab Toba. Dari Tapahan Balige, YouTube channel Thompson Sirus melaporkan kepada Anda pemirsa, mudah-mudahan infrastruktur dan
berita yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, sehingga kalau Anda datang nanti ke daerah Toba, ke Balige, ada gambaran untuk Anda seperti apa perkembangan jalan di daerah Danau Toba. Oke, YouTube channel Thomson Sirus dari Tapahan Balige. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Thomson Sirus, terutama orang-orang Toba, baik di perantauan ataupun dimanapun Anda berada, agar terus-terusan kita bisa saling berbagi informasi tentang pembangunan-pembangunan yang sedang terjadi di daerah Toba. Tetap semangat Indonesia, kita harus kerja keras dan saling membantu untuk kemajuan Indonesia. Tetap semangat, Horas! Manusia dapari mahita asa urang alang bogasna bersama benahi dan lanjutkan pembangunan. Toba majuin man pasti menang.